Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat media? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini Salimna akan membawakan sebuah kisah sejarah puasa pada bulan Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Benarkah puasa pada 10 Muharram ini mengikuti orang Yahudi? Bulan Muharram merupakan salah satu bulan dalam kalender Hijriyah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan haram sendiri merupakan bulan yang melipat gandakan segala ketaatan maupun kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Selain itu, pada bulan Muharram juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak melakukan puasa di dalamnya, berdasarkan sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, puasa yang paling afdol setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah Al-Muharram, dan sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam. Salah satu puasa sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan adalah puasa Asyura. Salah satu hadis yang menyinggung puasa Asyura adalah hadis yang menyebutkan tentang hari kemenangan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel atas Fir'aun, yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hadir di kota Madinah. Kemudian beliau menjumpai orang Yahudi yang berpuasa Asyura. Mereka ditanya tentang puasanya tersebut. Lalu mereka menjawab, hari ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel atas Fir'aun. Maka kami berpuasa untuk menghormati Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Muhammad SAW bersabda, kami umat Islam lebih utama memuasai Nabi Musa alaihissalam dibanding dengan kalian. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk berpuasa di hari Asyura. Hadis riwayat Imam Muslim. Syekh Musa Lashin dalam kitabnya Fathul Mun'im Syarh Sahih Muslim menjelaskan bahwa puasa Asyura sudah dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah di kota Mekah. Dengan kata lain, sebelum Rasulullah bertemu orang Yahudi di Madinah yang kebetulan saat itu mereka berpuasa Asyura, terlebih dahulu puasa ini dilakukan oleh penduduk Makkah sebelum Islam. Terdapat dua kemungkinan alasan orang jahiliyah berpuasa Asyura, yakni mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tujuan memuliakan hari Asyura yang dibarengi dengan pemasangan kiswah untuk Ka'bah, atau sebagai penebus dosa yang telah dilakukan di masa jahiliyah. Mereka merasa bersalah dan meyakini bahwa puasa Asyura mampu melebur dosa mereka. Alasan Muharram dimuliakan adalah karena di dalamnya terdapat hari Asyura. Dalam catatan sejarah, pada hari itu banyak terjadi peristiwa luar biasa, termasuk selamatnya Nabi Musa dari kejaran pasukan Fir'aun. Sebagai bentuk syukur, Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut. Kemudian, umat Yahudi mengikuti apa yang dilakukan nabinya itu, yaitu berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi bukan berarti apabila kita berpuasa pada 10 Muharram kita mengikuti ajaran kaum jahiliyah, dan bukan juga sebagai metode dakwah untuk meluluhkan hati orang Yahudi. Hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengajak ahlu kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, untuk masuk Islam. Dengan berpuasa Asyura, orang Yahudi akan berpikir, ternyata syariat Nabi Muhammad tidak jauh berbeda dengan syariat Nabi mereka, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Syekh Muhammad bin Abdul Baqi Az-Zur'uni dalam kitabnya Syarah Mawahibil Laduniyah dengan mengutip
Imam Al-Qurtubi menjelaskan hal tersebut dengan mengaitkan puasa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang artinya boleh jadi masyarakat jahiliyah berpuasa Asyura karena mengikuti syariat Nabi sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim. Rasulullah SAW yang juga ikut berpuasa saat itu mungkin karena alasan adaptif saja, sebagaimana ibadah haji. Atau juga Allah mengizinkan Nabi berpuasa Asyura saat di Makkah karena hal itu dinilai baik. Lalu Nabi menjumpai orang Yahudi yang kebetulan sedang berpuasa Asyura. Melihat apa yang dilakukan Yahudi, Nabi memerintahkan umat Islam untuk juga berpuasa. Bisa jadi Nabi ingin membuat orang Yahudi luluh dengan sama-sama berpuasa Asyura sebagaimana yang dilakukan Nabi saat berkiblat ke arah kiblat mereka. Bisa juga dengan alasan lain. Dengan persepsi demikian, Yahudi tadi akan berkesimpulan baik agama yang dibawa oleh Nabi Musa maupun Nabi Muhammad, keduanya memiliki ajaran, sumber, dan Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka luluh dan berikutnya lebih mudah diajak masuk Islam. Meskipun pada akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk berpuasa pada tanggal 9 Muharram atau Tasu'a agar tidak sama dengan kaum Yahudi.